Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Saya bersyukur bahwa dimanapun kita berada pada hari ini kita masih beroleh suatu kesempatan untuk kita bisa datang dan beribadah kepada Tuhan kita yang baik. Dan saya percaya apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita melalui setiap badai dan cobaan. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita untuk kita dapat menjalani apa yang harus kita jalani dan memberikan kita perspektif untuk kita dapat bisa memiliki pola pikir yang benar, mindset yang benar menghadapi setiap ini. Mari datang padanya dan kita beribadah di hadapannya, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami di tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami. Maka kuduskanlah ibadah ini Tuhan. Dan hati kami hanya mau tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Engkaulah Tuhan penyelamat kami melewati setiap badai dan cobaan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali sama-sama kita mau katakan, inilah hidupku, serahkan untukmu Yesus. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu
berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, penyelamatku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya kepadamu, Juru Selamatku Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab ku tahu tangan-Mu besertaku, sebab ku tahu perlindungan-Mu bagiku. Oh Yesus, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. We give You praise. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sebab kasih-Mu, karya-Mu, itu yang telah menebus kami. Darah-Mu, salib-Mu, itu yang telah memerdekakan kami Yesus. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Ya seperti sauh yang kuat ketika badai datang menghadang, kami kuat di dalam-Mu Yesus. Kasih-Mu
karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku, dan namamu berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman
aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Maka tidak ada tantangan pergumulan yang tidak bisa kami lewati. Because we know you're with me, God. Thank you, Jesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami tidak dapat lari dari kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu akan menemukan kami. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh mudah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau Tuhan yang dekat bagi kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari Minggu ini di tanggal 19 April di tahun 2020. Tetap siaran dari rumah, tetap saudara ada di rumah, tetap kita senantiasa sejahtera di dalam Tuhan. Artinya lokasi tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja. Walaupun kita tidak ada di dalam gedung ibadah gereja, tetapi saat ini kita sedang mengikuti live ibadah streaming. Saya berdoa agar saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan saudara tetap dalam keadaan sejahtera dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Nah, baik, pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah di dalam pujian penyembahan. Saya percaya saudara sudah diberkati luar biasa di dalam pujian penyembahan. Dan saatnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan senantiasa kita mengingat bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah sebagai sarana untuk Anda dan saya. Kita mengingat selalu akan apa yang Yesus telah selesaikan, akan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kehidupan setiap kita. Saya berdoa agar kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita di hari Minggu ini bagi setiap kita. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 pada ayat yang ke-37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya Anda dan saya bisa menang karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Karena kasih Tuhanlah kita dijaminkan bisa menang di dalam dunia ini. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tantangan yang sedang kita hadapi. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saya terlalu yakin bahwa kita memang melewati, artinya kita memasuki situasinya. Tetapi kita tidak tinggal di dalam situasi itu sampai selama-lamanya. Artinya keadaan boleh kelihatannya tidak kondusif, keadaan boleh kelihatannya mencekam dan segala sesuatu hal yang negatif diberitakan terus-menerus. Tetapi Alkitab menjaminkan bahwa Anda dan saya adalah dalam segala sesuatunya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Percayalah bahwa kemenangan itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kita mau satu di dalam doa dan kita mau memperkatakan bahwa ini menjadi tubuh Kristus. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna jiwa dan rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku telah pikun, aku telah lumpuh, aku telah koma, aku telah terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur ini menjadi darah Yesus. Selalu percaya bahwa materai darah Yesus ada bersama Anda dan saya. Sehingga tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup atau yang dapat membuat Anda dan saya terpisah dari Yesus. Apapun rancangan-rancangan si jahat, dia tidak akan pernah bisa menang atas setiap kita. Karena Tuhan menjaminkan kita lebih daripada pemenang. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus kami menolak, yaitu segala kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat kami halau, kami patahkan. Kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Maka kami jadi kepala bukan ekor, kami diberkati berlimpah, dan kami menang atas setan-setan. Kami halau segala bentuk virus penyakit, bahkan kami hancurkan virus COVID-19. Tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami menginjak segala penyakit tersebut, dan kami selalu sehat, umur panjang, dan diberkati menang atas segala penyakit apapun juga.
dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kami pegang, yang kami usahakan, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara juga boleh siapkan minyak urapan. Saya selalu mengajarkan ini. Saya akan selalu mengingatkan kepada jemaat bahwa Anda dan saya memang dipersiapkan Tuhan bahwa untuk selalu berhadapan dengan situasi apapun, Tuhan telah memperlengkapi setiap kita. Tuhan yang memberitakan kepada para muridnya juga untuk menyembuhkan orang sakit, juga untuk mengusir setan-setan. Karena memang di dalam hidup kita di bumi ini, kita akan selalu berhadapan dengan kuasa-kuasa si jahat. Oleh karena itu Tuhan memperlengkapi Anda dengan sakramen yang penuh kuasa. Dan saya sudah buktikan berkali-kali bagaimana dengan sakramen minyak ini, setan-setan dihalau, orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan kuasa-kuasa mujizat menyatakan. Yang melakukan mujizat adalah Tuhan. Anda dan saya yang menggunakan sarana ini adalah sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkarya melalui Anda dan saya. Mari kita angkat minyak ini. Nanti saudara bisa mendoakan keluarga yang ada bersama-sama dengan Anda pada saat menyaksikan acara ini. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami. Jagai rumah kami. Jagai kami dimanapun. Tidak ada virus berbahaya. Tidak ada virus yang mematikan. Roh maut yang bisa masuk ke dalam rumah kami. Kami dipagari. Kami diproteksi. Kami dilindungi. Pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara, atau Anda juga boleh urapi satu persatu, yaitu keluarga saudara, anak-anak saudara, siapapun yang ada bersama dengan saudara. Anda boleh lepaskan berkat. Ingat, terus-menerus kita berdoa buat keluarga kita, terus-menerus kita berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah waktunya Anda mempraktekkan kuasa yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri saudara. Percayalah bahwa kuasa tersebut tidak dimonopoli oleh hamba-hamba Tuhan. Kuasa tersebut tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Tapi semua orang percaya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita semua punya kuasa yang sama. Artinya, tidak harus ada pendeta dulu datang ke rumah Anda untuk mendoakan keluarga Anda. Anda bisa berdoa bagi keluarga Anda yang ada di rumah Anda saat ini. Karena kuasa yang sama sudah diberikan Tuhan juga buat setiap orang yang percaya. Saya juga, termasuk saudara yang ada di rumah saat ini juga punya kuasa yang sama untuk mendoakan bagi orang-orang yang ada bersama-sama dengan Anda. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Siapkan firman Tuhan, siapkan Alkitab saudara. Kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Walaupun kami tidak bersama-sama di dalam ruangan yang sama, tapi kami menyaksikan melalui siaran live streaming ini. Dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, baik di kota yang berbeda dari tempat aku berada hari ini, ataupun di wilayah lain, di kota yang lain, di belahan pulau yang lain, atau di benua yang lain. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka dijumpai, setiap mereka diberkati Tuhan. Aku berdoa biarlah anak-anak Tuhan ini mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan menjaminkan apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahwasanya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di saat pagi hari ini, setiap anak-anak Tuhan ini menyadari, setiap kami menyadari akan kabar baik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami dipanggil untuk menjadi garam, kami dipanggil untuk menjadi terang, biarlah kehidupan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk sambut firman Tuhan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh bersuka cita di pagi hari ini. Walaupun memang situasinya seperti saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang kalau boleh dikatakan bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang biasa yang kita hadapi, tapi percayalah bahwa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Tuhan tetap bisa
berkarya, Tuhan tetap bisa menyatakan hadiratnya bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah terbatasi oleh keadaan apapun juga. Dia Tuhan yang maha hadir, dia Tuhan yang maha kuasa, dan dia Tuhan yang sangat luar biasa menyertai setiap anak-anaknya. Nah, di pagi hari ini saya mau ingatkan kembali di bulan April, sepanjang bulan April kita sudah ada di tanggal 19 April tentunya, di mana ketika kita masuk di bulan April, yaitu kita punya tema bulanan yang kita bicarakan sepanjang bulan April adalah berbicara mengenai culture atau budaya. Nah, kita sudah bahas dari sejak minggu pertama tentang budaya ini. Nah, saya mau melanjutkan kembali tentang tema-tema budaya sepanjang bulan April ini. Oleh karena itu, di hari Minggu ini judul yang saya bawakan, kalau saudara bawa catatan, Anda sudah siapkan alat tulis, Anda boleh tulis, sebaiknya memang tulis. Setiap kali firman Tuhan yang Anda terima, catat, itu akan menjadi review ulang lagi buat saudara. Judulnya hari ini bicara mengenai lifestyle. Lifestyle. Tentunya bahasa ini tidak asing ya. Lifestyle, sesuatu yang biasa terdengar di telinga kita di zaman modern. Artinya di zaman modern seperti hari ini, bicara tentang kata-kata lifestyle itu adalah sesuatu hal yang sering kita dengar, dan itu adalah sesuatu yang mudah. Artinya kita mengerti, karena itu memang adalah satu gaya hidup. Kalau bilang tentang lifestyle adalah gaya hidup setiap orang. Nah, bicara mengenai lifestyle atau gaya hidup, itu adalah pola hidup seseorang. Pola hidup seseorang di dalam dunia yang diekspresikan di dalam aktivitas, di dalam minatnya, dan di dalam opininya. Artinya, gaya hidup itu akan menggambarkan tentang keseluruhan diri seseorang di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Atau secara umumnya, dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dapat dikenali bagaimana orang itu akan menghabiskan waktunya di dalam aktivitas, bagaimana orang itu mengenai minat atau pertimbangannya atas lingkungannya. Gaya hidup juga itu akan mempengaruhi tentang apa yang dia pikirkan tentang dirinya dan orang-orang yang ada di sekitar dia atau dunia di mana dia berada. Nah, gaya hidup seseorang itu bisa dilihat dari cara dia, misalkan cara dia berpakaian, kebiasaan dia sehari-hari, bagaimana cara dia bersikap, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, gaya hidup juga bisa dijadikan contoh, artinya bisa diikuti oleh orang lain, dijadikan satu patokan. Ada juga gaya hidup yang tidak harus diikuti, atau mungkin contoh buruk sehingga itu menjadi sesuatu yang tabu yang tidak perlu diikuti. Tentunya ada gaya-gaya hidup juga yang kalau kita mau jujur sebenarnya itu tidak cocok dengan budaya orang Indonesia sebenarnya. Di mana seperti kita tentunya. Nah, saudara bisa lihat bahwa budaya Indonesia yang kita pahami dari sejak kecil adalah kita punya budaya namanya gotong royong. Kalau di tempat lain, mungkin di negara lain mungkin lebih cenderung artinya mereka individual. Mereka masing-masing tidak mau ngurusin orang lain dan segala macam, tidak peduli dengan orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita di budaya ketimuran Indonesia lebih cenderung dengan yang namanya gotong royong, bekerja sama, membantu orang lain dan sebagainya. Saya pernah dengar teman saya waktu dia kerja di restoran, dia kerja di luar negeri, dan pada waktu dia kerja di sebuah restoran, pada waktu dia sedang melayani customer, melayani di sebuah meja, tentunya ada meja-meja yang harus dilayani sebagai waiters. Nah, ketika dia melayani, dan ada teman yang juga sedang melayani meja yang lain, dia sebagai naluri orang Indonesianya, dia pikir dia mau bantuin temannya. Dia mau bantuin temannya untuk, kayaknya dia lihat temannya repot membawa pesanan di meja yang dia sedang layani. Nah, ketika dia mau bantu, malah temannya bukannya senang, malah dia marah. Dan berkata, ini meja saya yang sedang saya layani, kamu nggak usah bantuin saya. Nah, teman saya kaget. Dan dia baru ngerti, oh ternyata kalau di luar negeri, mereka individu, artinya kalau dibantuin, mereka nggak mau bagi tipnya, itu seperti itu mungkin pikirannya saudara. Nah, kita di budaya kita bantu ya bantu aja. Kita nggak ada pikiran nantinya akan
bagi dua ya, segala macam. Enggak. Kita bantu karena memang kita punya budaya. Sifatnya kita adalah membantu dan bergotong royong. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa ini merupakan gaya hidup yang dapat dilihat. Nah, gaya hidup merupakan bagian dari kebutuhan sekunder sebenarnya. Kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tentunya. Dan itu bergantung dengan zaman atau bergantung dengan keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Artinya gaya hidup seseorang biasanya tidak permanen. Kalau saya boleh katakan tidak permanen. Dan itu dapat cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat misalkan dia ganti model berpakaiannya, ganti model atau merek pakaiannya. Apa yang lagi tren, dia bisa mengikuti. Misalkan kalau anak-anak muda sekarang lebih ngetren tentang K-pop, mereka coba mengikuti model-model K-pop yang ada. Cara berpakaiannya, cara rambutnya, dan gaya gerak-geriknya, itu menjadikan satu hal yang bisa berubah-berubah. Nanti kalau artis ini sudah lewat masanya, nanti ada lagi yang baru lagi, mereka berubah lagi. Ya tentunya perkembangan zaman saya sudah ngalamin seperti itu. Bagaimana dulu pernah ada New Kids on the Block, kalau nggak salah saya pernah ingat itu ya. Dan habis dari situ gayanya, model berpakaiannya banyak anak muda yang mengikuti, habis itu selesai, masuk lagi ada yang namanya Westlife lah. Ya itu yang zaman-zaman dulu gitu saudara. Dan kesini-sininya sudah begitu banyak perubahan. Dan artinya orang berubah lagi, mengikuti lagi tren yang ada. Tren yang ada, tren yang ada. Dan mereka terus berubah dan mengikuti. Artinya saudara, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Artinya gaya hidup itu tidak permanen. Catat dulu ini. Ada yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, saya tulis beberapa di sini yang dapat saya tampilkan di layar saudara adalah misalkan pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dan pengamatan menjadi faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Pengalaman seseorang, cara dia memandang dan memantau gaya hidup yang ada di sekitar dia. Lalu kepribadian orang itu juga sebagai faktor yang mempengaruhi gaya hidupnya. Karena kepribadian setiap orang bisa berbeda-beda tentunya. Lalu konsep juga menjadi faktor untuk seseorang, yaitu memiliki suatu gaya hidup. Lalu faktor lain yang mempengaruhi gaya hidup adalah motif. Motif juga menjadi bagian yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Lalu juga ada persepsi, juga itu juga mempengaruhi. Lalu kelompok, di mana kita bergabung dengan suatu kelompok, itu juga mempengaruhi gaya hidup. Lalu keluarga di mana kita hidup, di mana kita dibesarkan, itu juga mempengaruhi gaya hidup. Dan kebudayaan, lokasi, tempat area kita berada. Misalkan kita ada di negara yang ada kita hari ini, itu juga akan mempengaruhi, yaitu pengaruh gaya hidup kita. Nah, seharusnya kehidupan orang percaya, Anda dan saya sebagai orang yang percaya pada Yesus juga harusnya memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Harusnya kita tidak sama dengan dunia ini. Kita juga tentunya sebagai anak Tuhan punya gaya hidup. Ya, kita punya lifestyle. Ini coba saya bagikan kepada saudara tentang lifestyle sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya, sebagai anak Tuhan, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Sebagai anak Tuhan, karakter apa sih yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita? Misalkan, ketika kita melihat di lingkungan kita berada, kita nggak hidup di dalam dunia yang baik-baik saja tentunya. Kita hidup di dalam dunia yang tentunya hal-hal yang buruk, contoh-contoh yang tidak baik juga ada banyak di sekitar kita. Misalkan saya kasih contoh, kalau dunia mereka berpacaran, cara mereka berpacaran adalah keluar jalur, tidak sesuai dengan arahan firman Tuhan. Cara mereka berpacaran, cara gaya hidup moral mereka yang tidak baik. Nah, semestinya kita sebagai anak-anak Tuhan, budaya yang kita jaga dalam berpacaran adalah kita menjaga yang namanya kekudusan. Harusnya kita tidak mengikuti pola orang-orang dunia yang sembarangan saja dalam berpacaran. Ketika dunia mudah kecewa, ketika dunia gampang kepahitan dan sakit hati,
Semestinya kita anak-anak Tuhan, kita menjadi lemah lembut. Artinya tidak mudah terluka. Orang yang lemah lembut itu bukan cuma bicaranya lemah lembut baik, tapi lemah lembut berbicara mengenai tidak mudah terluka. Dia harusnya mudah mengampuni dan untuk bisa mengasihi orang lebih lagi. Ketika dunia bergosip dan mencaci maki kondisi situasi, atau mungkin mengutuki, kalau dia punya atasan yang dia nggak suka, dia kutukin atasannya, dia maki-maki atasannya. Di dalam hatinya mungkin kalau sama atasan. Nah semestinya kita anak-anak Tuhan bukan mengucapkan kata-kata yang salah negatif, tapi sebaliknya kita mengucapkan berkat untuk setiap keadaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Atau kita juga memberkati kantor di mana kita berada, walaupun pimpinan yang mungkin tidak nyaman kita bekerja bersama dengan dia. Kita memberkati para pemimpin yang ada di atas kita. Harusnya kita anak Tuhan memiliki konsep seperti ini. Ketika dunia melakukan cara-cara yang curang di dalam bisnis mereka, di dalam cara mereka berdagang. Nah, gaya hidup kita semestinya kita setia dengan cara-caranya Tuhan. Jangan izinkan kita tergoda untuk mengikuti pola-pola yang salah dari orang-orang dunia punya kebiasaan. Sekali lagi saya katakan sama saudara, Anda dan saya, kita dipanggil untuk berbeda. Ulangi kata-kata ini bahwa saya dipanggil untuk berbeda. Ya, Anda dan saya dipanggil tidak sama dengan dunia ini. Kita sering mendengar di gereja. Di gereja seringkali bersuara bahwa kita berbeda, ya kan? Dengan orang dunia. Bahwa Tuhan kita berbeda. Saya suka dengar kata-kata seperti itu. Good. Artinya gini, Tuhan kita hidup dibilangnya. Ya, saya terlalu yakin bahwa memang Tuhan kita hidup, Tuhan kita besar, dan Tuhan kita luar biasa. Kalau memang kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah berbeda, maka normalnya hidup kita pun harusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Harusnya, normalnya demikian. Ya kan? Dalam hal aktivitas kegiatan, dalam hal minat kita, di dalam hal kesukaan kita pada sesuatu hal, cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, harusnya kita juga memiliki gaya hidup yang berbeda kalau kita berani bilang bahwa Tuhan kita beda. Kalau kita berani bilang bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar. Kita mendeskripsikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Harusnya kita juga berani untuk menunjukkan sikap yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan begini, contoh siapakah sebenarnya yang kita mau jadikan teladan? Ya kan? Dan untuk dijadikan panutan, contoh siapa yang kita mau ikuti di dalam praktek kehidupan ini? Kita mau ikut siapa? Kita mau membiarkan siapa mempengaruhi kita di dalam membentuk gaya hidup dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Roma pasal 12 pada ayat yang kedua, Roma 12 pada ayat yang kedua dikatakan begini, ada dua ayat yang saya bagikan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba buka lagi dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan lagi, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dua ayat ini memberikan bukti kepada Anda dan saya bahwa kita harusnya tidak mencontoh dunia. Kalau Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dalam artian aslinya adalah jangan izinkan kita dimasukkan ke dalam cetakan dunia. Artinya konsep gaya hidup dunia itu tidak harusnya tercetak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah bertobat dan percaya pada Yesus. Dulu sebelum bertobat, ya, kita tercetak seperti itu. Tetapi sekarang Anda dan saya telah dimerdekakan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, tadi sudah disebutkan, bahwa kita telah meninggalkan kehidupan kita yang lama, manusia lama kita, yaitu manusia yang menuju atau menemui kebinasaan nantinya. Tetapi sekarang Anda dan saya telah dibaharui di dalam roh
dan pikiran. Dan dikatakan bahwa kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, harusnya ini menjadi patokan orang percaya. Standar ini yang harusnya kita pegang. Ketahuilah bahwa gaya hidup ini, bahwa Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya untuk berbeda dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi satu. Kita dipanggil untuk menjadi satu dengan Tuhan di dalam Yesus. Ini tujuannya. Oleh karena itu pelayanan yang kami bangun ini adalah pelayanan yang kami bangun, tujuannya adalah kita membawa orang-orang. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Yesus. Ini yang kami kerjakan, ini yang kami build. Karena gereja harusnya menyerukan, yaitu tentang Yesus. Tidak yang lain. Yesuslah yang paling utama. Berita inilah yang harusnya disampaikan kepada setiap orang di seluruh muka bumi ini. Nah, menjadi berbeda artinya kita dikuduskan. Kalau tadi saya katakan berbeda dengan dunia ini, artinya apa? Dikuduskan. Nah, bicara dikuduskan artinya itu untuk dipersiapkan, saudara. Kita dikuduskan untuk dipersiapkan melakukan peran atau melakukan pekerjaan besar yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Inilah gaya hidup yang Tuhan mau. Ini gaya hidup yang Tuhan mau. Nah, kekudusan secara harafiah, kalau dikatakan berbeda, makanya kita dikuduskan, maka artinya secara harafiah dikuduskan adalah suatu pemisahan. Dikuduskan itu artinya suatu pemisahan, yaitu pemisahan dari apa? Pemisahan dari dunia. Pemisahan dari kedagingan. Dari setan, tadinya kita terikat dengan kuasa gelap. Dari iblis yang mengikat kita selama ini, kita dipisahkan. Dan kita masuk dalam suatu persatuan dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kudus dalam kehidupan kita. Nah, kudus artinya tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Jikalau dalam hidup ini kita masih ada Allah lain dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat hidup dalam kemurnian. Nah, catat baik. Kudus artinya nggak ada pribadi lain yang kita andalkan. Kalau selama ini kita masih mengandalkan yang lain, berarti kita masih ada Allah lain sebenarnya di luar Yesus. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Ini akan terbukti pada waktu kita melewati hari-hari ini. Situasi yang sedang kita hadapi hari ini untuk membuktikan sebenarnya siapa yang menjadi Allah kita. Apakah cuma satu-satunya Yesus atau masih ada yang lain nih? Itu bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu semua orang di muka bumi ini berlutut berdoa mencari wajahnya Tuhan. Selama ini mungkin orang sibuk dengan mengandalkan kepada bagian yang lain dari hal-hal di dalam dunia ini. Tapi hari ini semua orang mau nggak mau, mereka diarahkan kembali untuk mereka melihat bahwa satu-satunya pertolongan, satu-satunya keselamatan cuman ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, kekudusan inilah yang tadi saya katakan menjadi berbeda antara kita dengan orang dunia, merupakan prioritas utama Tuhan bagi pengikutnya. Kekudusan ini menjadi prioritas. Inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan di tengah situasi dunia yang sedang mengkhawatirkan hari-hari ini. Pertanyaan begini, mengapa kekudusan menjadi hal yang penting di mata Tuhan? Kenapa sih kita harus menjadi berbeda dengan sebutan tadi dipisahkan, masuk di dalam kata-kata yaitu dikuduskan? Mengapa kekudusan menjadi hal yang penting di mata Tuhan? Saya catat di sini yang pertama, kekudusan merupakan maksud awal keselamatan umatnya di dalam Kristus. Kekudusan merupakan maksud awal. Artinya, di dalam Efesus 1 pada ayat yang keempat, dikatakan begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi artinya kekudusan merupakan maksud awal Tuhan. Untuk apa? Untuk menempatkan Anda dan saya menjadi pribadi yang tak bercacat di hadapannya Tuhan. Jadi itu merupakan maksud dari sejak semulanya Tuhan menempatkan Anda untuk layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa kekudusan menjadi hal yang penting di mata Tuhan adalah karena kekudusan merupakan maksud Kristus mati di atas kayu salib bagi umatnya. Itu dia. Kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Di hari Jumat Agung kita merayakan. Karena ini dia.
Karena kekudusan merupakan maksudnya. Kekudusan itulah yang membuat dia mau naik ke atas kayu salib. Untuk menguduskan Anda dan saya. Dalam Efesus 5 ayat 25-27 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Ya. Kalau dia tidak naik ke atas kayu salib, Anda dan saya tidak akan pernah dikuduskan. Justru kekudusan inilah yang membuat dia pengen dan dia mau naik ke atas kayu salib, menggantikan Anda dan saya, agar Anda dan saya yaitu menjadi pribadi-pribadi yang kudus dan tak bercela. Yang ketiga, mengapa kekudusan menjadi penting di mata Tuhan? Karena kekudusan merupakan maksud Allah ketika memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kekudusan itu adalah maksud daripada Tuhan sendiri untuk apa? Memberikan Roh Kudusnya kepada Anda dan saya. Dalam Roma 8 pada ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan kata-katanya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Lalu pada ayat yang kelima, pada ayat yang keenam dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, Tuhan menyiapkan Roh Kudusnya buat Anda dan saya. Itu sebabnya mengapa kekudusan menjadi hal yang penting di matanya Tuhan. Yang keempat alasannya, bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun berguna bagi Allah. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 dikatakan, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau orang tidak hidup dalam kekudusan, dalam artian, makanya penting sekali. Kenapa kekudusan itu penting bagi Tuhan? Karena Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Tuhan mau pakai kita dengan dahsyat. Oleh sebab itu, kekudusan ini menjadi hal yang penting di mata Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau memperlengkapi kita dengan luar biasa. Yang kelima, alasannya adalah tanpa kekudusan tidak mungkin kita dekat dengan atau bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, bagaimana mungkin kita dapat bersekutu dengan Tuhan? Mazmur 15 ayat 1-2 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Daud mengatakan itu. Lalu dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Wow, dahsyat. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa bersekutu dengan Tuhan. Catat baik, ini penting untuk kita pahami. Dan yang keenam alasannya, mengapa kekudusan itu penting di matanya Tuhan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah artinya, di bumi ini pun, kita bisa merasakan suasana surga, artinya melihat Tuhan. Kita bisa melihat karya-karyanya Tuhan hidup dalam kehidupan Anda dan saya. Melihat Allah ini penting sekali untuk Anda dan saya pahami, bahwa kita menjadi betah, kita menjadi haus, kita menjadi rindu terus untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan tadi, mereka punya gaya hidupnya adalah mereka betah. Untuk apa? Untuk tinggal dan dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan, mereka tidak akan betah dan mereka tidak akan dapat bertahan lama. Mereka tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Maka untuk bisa bertahan di dalam hadirat Tuhan adalah dengan apa? Dengan kekudusan. Lalu sekarang pertanyaannya, langkah-langkahnya.
Bagaimana caranya agar kekudusan dapat menjadi gaya hidup Anda dan saya? Bagaimana caranya agar kekudusan dapat menjadi gaya hidup setiap kita? Langkah yang pertama ini saya bagikan adalah, yang pertama yaitu dengan membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dalam penundukan dan hormat kepadanya. Oke, Ibrani 12 ayat 28 dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat baik, gaya hidup kekudusan ini akan menjadi milik Anda dan saya. Yaitu pada waktu kita mau membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dalam penundukan dan hormat kepadanya. Kenapa kita hormat kepada Tuhan? Karena bukan usaha kita untuk mencari Tuhan. Bukan kita yang pertama memilih Dia. Tapi Dialah yang telah memilih Anda dan saya. Kalau kita flashback ke belakang, coba ingat-ingat baik perjalanan kehidupan Anda sampai hari ini. Apakah ada hal yang baik yang pernah kita buat yang membuat kita layak di hadapan Tuhan sampai hari ini? Tidak. Nggak ada yang baik di dalam diri kita yang cukup layak untuk kita bisa diangkat menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya. Tidak ada yang cukup. Tapi itu semuanya karena Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu mari bangun persekutuan. Secara pribadi, miliki kehidupan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Justru di masa seperti hari ini waktu yang paling tepat untuk Anda mengadakan retret. Kalau kita mengadakan retret selama 3 hari, oke, itu pun susah. Kadang-kadang terbentur dengan waktu kerja dan segala macam. Tapi justru sekarang ini menjadi berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena sekarang retreatnya bukan 3 hari, tapi 3 bulan, saudara. Ya kan? Kalau 3 hari, Anda mungkin selama 3 hari di puncak, ya merenungkan tentang Tuhan, puji Tuhan. Tapi setelah pulang dari puncak, bisa lupa lagi dengan kegiatan, kesibukan, pekerjaan, dan lain-lain. Tapi sekarang kita setiap hari diarahkan untuk bangun persekutuan dengan Tuhan, mesbah keluarga, bangun sikap penundukan dan hormat sama Tuhan, mengingat kembali segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kita. Jangan mengeluh dengan situasi ini, justru kita mengucap syukur karena kita lebih banyak waktu dengan Tuhan. Kita dirumahkan, justru kita lebih bersekutu lagi membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Secara pribadi maksud saya. Itu yang pertama langkahnya. Yaitu bagaimana caranya agar kekudusan dapat menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Yang kedua adalah, langkah yang kedua yaitu mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. Nah, ini juga sangat penting juga, menjadi bagian di dalam membentuk lifestyle. Di tempat kita, di gereja kami ada komunitas sel yang kami sebut dengan iConnect. Dan kami percaya bahwa pertumbuhan seseorang tidak dapat di dalam kesendirian. Oleh karena itu komunitas itu penting untuk membangun kedewasaan. Karena sendirian tidak akan maksimal. Tapi ketika bersama dalam satu komunitas, pertumbuhannya akan terjaga. Dan mereka akan terbangun dengan baik. Karena di dalamnya ada teman-teman yang akan mengingatkan kalau mereka sudah mulai keluar jalur. Lalu di dalam komunitas ada kesaksian-kesaksian akan memberikan kekuatan buat mereka, memberi kekuatan buat anggota yang di dalamnya. Sehingga mereka bisa menyadari kalau Tuhan sudah berkarya atas seseorang, maka Tuhan yang sama juga bisa berkarya atas kehidupan mereka juga. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 2, gereja mula-mula melakukan ini. Pada ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat, gereja mula-mula begitu antusias dalam perkumpulan komunitas mereka. Mereka berkumpul bersama-sama selalu. Berdoa bersama-sama. Mereka bersuka cita bersama-sama. Lalu di dalam perkumpulan komunitas ini juga ada hal-hal yang akan diingatkan satu dengan yang lainnya. Kolose 3 ayat 16 berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya apa? Kita harusnya juga mengingatkan. Justru di dalam komunitas, kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang sudah salah jalan. Ayo, Anda yang di dalam komunitas,
kita di dalam perkumpulan. Jangan baperan kalau ada teman yang ngingetin kita. Jangan jadi emosi kalau ada yang mengingatkan tentang, hey, kamu udah keluar jalur nih. Ayo kembali lagi ke jalan yang benar. Ayo balik lagi ke jalan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan keluar jalur. Nah, harusnya kita punya hati yang rela dan terbuka untuk apa? Untuk diingatkan. Kalau salah, bertobat. Kalau keluar jalur, kembali ke jalur yang benar. Saya cuma mau ingatkan, hidup kita cuma sementara. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan hidup. Makanya saya kasih tahu, kenapa perlu komunitas orang-orang percaya. Karena ingat baik, karena pertemanan itu seperti elevator. Pertemanan itu bisa membuat kita naik ke atas, ya kan? Seperti kita naik elevator ke lantai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Elevator juga bisa membawa kita turun ke lantai dasar yang paling bawah. Artinya, dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan kualitas kita sebenarnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sembarangan juga, kita berbagi hidup dengan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan juga, dan kita memaklumi, kita kompromi dengan hal-hal salah yang mereka lakukan. Ya, jangan salahkan kalau engkau akan mengikuti pola hidup mereka. Siapa yang suka bergaul dengan orang tukang bohong, lama-lama berbohong itu sesuatu yang wajar dan lumrah. Nah, kita harusnya menjadi seperti domba yang tidak suka ketika ada kekotoran. Ciri domba adalah ketika dia terjerumus dalam sebuah lumpur, dia akan segera keluar dari lumpur dan segera ngebaskan tubuhnya untuk tidak mau kekotoran menempel di tubuhnya. Nah, harusnya anak-anak Tuhan menjadi seperti itu, artinya mereka tidak ingin hidup di dalam kesalahan. Bukan berarti orang nggak bisa buat salah, saya tahu itu. Bisa saja dia terjerumus, bisa saja dia terpeleset. Tapi harusnya dia segera menyadari dan keluar dari area itu. Bukan malahan tenang, santai, ngobrol, tenang, kayaknya minta dimaklumkan bahwa ya udahlah memang hidup saya seperti ini. No. Kita harus mengingatkan teman-teman kita. Jangan sampai mereka nyaman di tempat yang salah. Jangan sampai mereka nyaman di tempat dosa. Kita harus mengingatkan untuk mereka keluar dari area yang salah. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Itu hal yang kedua, yaitu langkah bagaimana caranya agar kekudusan dapat menjadi gaya hidup. Dan ini saya tutup dengan bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan cara memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Gak ada jalan lain untuk memperbaiki, untuk memiliki lifestyle gaya hidup kita di dalam kekudusan adalah kita harus ganti konsep berpikir kita dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Lihat, Petrus berkata bahwa siapkanlah akal budimu, waspadalah. Kita harus berjaga-jaga, saudara, dengan segala hal yang ditawarkan ke dalam pikiran kita. Karena dunia ini akan selalu menawarkan, lifestyle itu akan selalu ditawarkan. Gaya hidup dunia ini akan coba ditawarkan, pilihan sama kita. Kita mau ikutin yang mana nih lifestyle-nya? Kita mau ngikutin yang pola dunia ini, atau kebiasaan orang-orang di sekitar kita yang tidak sesuai dengan petunjuk firman, atau yang bagaimana? Makanya Petrus mengatakan, siapkanlah akal budimu dan letakkan pengharapan kita, yaitu seluruhnya akan anugerah kasih karunia yang Tuhan sediakan. Ingat baik, kasih karunia bukan menjadi legalitas untuk kita hidup di dalam kecemaran, bukan. Tapi kasih karunia justru untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih lagi hidup mengasihi Tuhan. Lebih lagi menjaga konsep berpikir kita untuk berpikir dengan benar. Makanya Filipi 4 kita yang perlu menetapkan, kita yang perlu memiliki kendali atas pikiran kita. Waspadai apa yang kita mau pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan kita percaya. Apa yang kita percaya itulah yang akan menjadi kenyataan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9, ini ayat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah, lihat kata-katanya, telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita terima hari ini? Apa yang sudah kita, yaitu
dengar, dan apa yang sudah kita telah lihat. Lakukan itu. Praktekkan itu dalam kehidupan kita. Jangan berdiam. Ayo, ambil langkah ini. Ingat baik, kita dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sama dengan konsep dunia, dengan gaya hidup mereka yang sembarangan dan asal-asalan. Ingat, standar kita Yesus, bukan yang lain. Standar kita adalah pribadi Yesus, karakternya Yesus. Kita mau hidup sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Dia. Saya berdoa biarlah hari Minggu ini bukan sekedar hari Minggu biasa. Saya berdoa biarpun kita ada di rumah. Saya berdoa pengertian hikmat marifat Tuhan turun atas hidup saudara. Dan Anda memahami, Anda mengerti akan kabar baik yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa Anda bersama keluarga diberkati Tuhan. Saya berdoa Anda dan bersama dengan keluarga yang ada di rumah hari ini menyadari akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan ingat baik, kita ditebus dengan harga yang mahal. Darah Yesus telah menebus Anda dan saya. So, lifestyle kita bukan lagi seperti dulu sebelum kita kenal Yesus. Ingat baik, Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. So, kita perlu mengikuti konsep Tuhan kita. Kita bukan mengikuti konsep dunia. Kita mengikuti apa yang Tuhan telah ajarkan buat kita. Sekali lagi saya ulangi ayat ini. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Praktekkan. Karena kita punya dasar hanya Yesus, bukan yang lain. Saya berdoa biar melalui Zion Church of Christ ini, saya berdoa kita semua memiliki standar yang sama di dalam Yesus, bukan yang lain. Selamat hari Minggu. Saya berdoa biar sukacita damai sejahtera berlimpah. Berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap kita yang menyaksikan acara ini. Dimanapun Anda berada, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan sediakan. Kelimpahan yang Tuhan berikan. Kami diajarkan mengenai lifestyle. Kami diajarkan tentang gaya hidup. Kami diajarkan bagaimana sebenarnya anak-anak Tuhan membangun gaya hidup mereka. Kami tahu bahwa dunia ini tidak pernah tinggal diam. Iblis akan terus coba mempengaruhi, coba mengganggu kami. Tapi kami diingatkan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang menempatkan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami. Terkadang kami bisa keliru, terkadang kami bisa salah. Tapi Roh Kudus mengingatkan kami kembali, dan kami segera sadar untuk memperbaiki apa yang salah. Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan berlimpah bagi kehidupan kami. Aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan ini menyaksikan acara ini, mereka semuanya diberkati. Di lokasi manapun, di wilayah manapun, di kota manapun, di negara manapun, aku berdoa biar melalui siaran live streaming ini, di hari Minggu ini, itu di tanggal 19 April ini, aku berdoa mereka semua dilawat, semuanya diberkati, mengalami kuasa kemurahan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak terbatas. Di hari ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia dilawat Tuhan. Kami berdoa biar pemulihan terjadi atas bangsa ini. Bersama-sama dengan umat Kristen, bersama dengan umat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami melepaskan berkat bagi kota-kota di Indonesia. Doa kami Tuhan, pemulihan terjadi. Khususnya yaitu tentang virus yang sedang beredar. Virus yang sedang berkecamuk. Yaitu yang sedang menjarahi orang-orang. Maka kami doa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan turunlah atas bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia. Terutama kami berdoa buat para medis, yaitu tim dokter dan kesehatan sebagai garda terdepan, yaitu untuk menolong orang-orang yang sakit. Maka doa kami agar tim medis mereka bebas, yaitu dari COVID-19. Mereka tidak tertular dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan-kebutuhan APD, bahkan juga doa kami, yaitu agar para tim medis ini semuanya dipagari bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bahkan para relawan yang turut terlibat juga dijagai dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biar kuasa darah Yesus bungkus mereka semuanya. Setan iblis tidak bisa menjarah tim kesehatan ini. Karena berita yang kami dengar, ada penambahan lagi tim medis yang mengalami meninggal dunia.
Maka doa kami dalam nama Tuhan Yesus, para tim medis ini dipagari. Kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati dunia juga. Biar terjadi pemulihan, biar melalui situasi ini ada perubahan yang luar biasa terjadi. Kami berdoa bagi gereja-gereja, walaupun pintu-pintu gereja tertutup. Doa kami, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menyuarakan suara Tuhan, lebih bersemangat lagi melewati situasi ini. Kami lebih menyuarakan suara Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami lebih lagi menyuarakan tentang nama Yesus. Biar melalui peristiwa ini, nama Yesus semakin ditinggikan. Semua orang diarahkan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, Zion Church of Christ, diberkati Tuhan. Biar gereja ini juga maju diberkati. Doa kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan segala sesuatunya. Aku juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Tangan-tangan mereka juga diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan, persembahan syukur mereka juga, apa yang mereka telah berikan juga, Tuhan berkati. Tangan-tangan mereka memberikan persembahan syukur ini juga diberkati, dibalaskan Tuhan yang lipat kali ganda. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi setiap kami. Maka juga Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memberkati presiden kami, pemerintahan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang di pusat sampai di daerah-daerah, dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia mengalami kuasa, mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan. Kami memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Tolong bangsa ini Tuhan, tolong pemerintah dalam mengambil keputusan, agar setiap keputusannya yaitu benar-benar, yaitu keputusan untuk menolong, artinya keputusan yang tidak salah dalam mengambil langkah-langkah. Artinya langkah-langkah ini ambil tepat sasaran. Kami berdoa agar tidak ada pihak manapun yang coba mencari keuntungan dari situasi yang ada hari-hari ini. Keamanan ada di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota kami, dimanapun kami berada. Semuanya aman dan dipagari, tidak ada mara bahaya, celaka atau apapun juga. Kami berdoa situasinya aman, kebutuhan-kebutuhan masyarakat semuanya tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala sesuatunya. Kami percaya doa anak-anak Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, dalam karir, dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka, diberkati berhasil lancar. Proyek-proyek mereka diberkati dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan mereka dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah kekurangan. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami juga akan mengakhiri. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati. Angkatlah kedua belah tangan kita. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita bersama dengan keluarga. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini. Merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Agar siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudaramu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, dicurahkan menyertai setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Agar dimanapun keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan saya, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya.